Makhluk yang paling mulia adalah para nabi, kemudian yang kedua adalah para pemuka dan pimpinan malaikat, kemudian yang ketiga adalah khawasu awliya'il bashar, para wali khawas di kalangan manusia, kemudian yang keempat adalah awamul malaikah, malaikat-malaikat yang bukan pimpinan, yang kelima adalah awamu awliya'il bashar, ya, para wali yang tidak khawas di kalangan manusia, para wali pada umumnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bait nazam yang ke-13. Insyaallah pada malam hari yang insyaallah penuh keberkahan ini kita akan mengkaji dua bait nazam, bait 13 dan bait 14. Qala al-muallifu rahimahullahu taala ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفاضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب. عصمتهم كسائر الملائكة, kemaksuman para nabi itu seperti kemaksuman seluruh malaikat. Kemaksuman para nabi seperti kemaksuman para malaikat. Wajibatun adalah sesuatu yang wajib, adalah sesuatu yang pasti. Wafadalu dan para ulama wafadalu dan para ulama menjadikan para nabi itu lebih utama al-malaikata daripada malaikat, atau wafadalu dan para nabi itu lebih utama, lebih mulia al-malaikata dibandingkan dengan para malaikat. Di dalam bait nazam yang ke-13 ini, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wafadalul malaikah, pengarang kitab ini Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi menjelaskan kepada kita bahwa seluruh nabi itu memiliki sifat ismah, sebagaimana juga sifat ismah itu menghiasi para malaikat. Kemaksuman para nabi, keterjagaan para nabi dari beberapa hal ini sudah kita sampaikan, kajiannya sudah kita jelaskan dengan agak panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan ini kita akan menyampaikan bahwa malaikat itu juga memiliki ismah. Artinya para malaikat adalah makhluk Allah yang maksum dari kufur dan syirik. Tidak ada malaikat itu yang melakukan kekufuran, melakukan kemusyrikan, menyembah selain Allah, tidak ada. Tidak ada para malaikat itu yang melakukan dosa-dosa besar. Dan tidak ada pula para malaikat yang melakukan dosa-dosa kecil. Para malaikat semuanya maksum dari kufur, dari syirik, dari dosa besar, dan dari dosa kecil. Para malaikat, mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah. Tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Mereka selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu semuanya tidak ada yang bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Oleh karena itu, langit yang merupakan tempat tinggal malaikat adalah tempat yang mulia. Oleh karena itulah juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berdoa maka kita dianjurkan untuk menengadahkan tangan kita ke arah atas, ke arah langit, karena langit adalah tempat yang mulia, karena langit adalah kiblat doa. Para ulama menjelaskan bahwa makhluk yang paling utama, ini urut-urutan siapa makhluk yang paling utama, kemudian setelahnya siapa, dan seterusnya. Para ulama mengatakan bahwa makhluk yang paling mulia
dan yang paling utama adalah para nabi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan faddalna 'alal 'alamin." Dan masing-masing dari para nabi itu kami lebihkan derajat mereka di atas seluruh alam semesta. Para nabi yang paling utama adalah para nabi yang sekaligus rasul. Sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan kepada kita semuanya bahwa di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, jumlah para nabi secara keseluruhan itu ada 124.000. 313 di antara mereka adalah nabi sekaligus rasul. Para ulama mengatakan bahwa para nabi adalah makhluk yang paling mulia, paling utama. Di antara para nabi itu yang paling utama dan paling mulia adalah nabi yang sekaligus rasul yang berjumlah 313 itu. Di antara para rasul yang paling utama dan paling mulia adalah 5 orang nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Ulul azmi itu secara berturut-turut yang paling mulia adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam, ya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ini yang paling utama adalah Nabi Muhammad, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim, kemudian setelah itu Nabi Musa, kemudian setelah itu Nabi Isa, kemudian setelah itu Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian para ulama juga mengatakan setelah para nabi itu yang paling mulia di antara para makhluk adalah para pemuka dan pimpinan malaikat. Khawas al-malaikah, khawasu wa ru'asa'u al-malaikati. Ya, para malaikat yang khawas, ya, para pemuka dan para pembesar serta para pimpinan para malaikat, ya. Ya, seperti siapa? Seperti Jibril, Israfil, Azrail, Ridwan, Malik, Hamalatul Arsh, malaikat-malaikat pembawa arsh. Dan malaikat yang paling mulia secara mutlak adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi urut-urutan makhluk yang paling mulia dan paling utama adalah yang pertama adalah para nabi, yang kedua adalah para pemuka dan para pembesar serta para pimpinan malaikat. Kemudian yang ketiga adalah khawasu auliya'il bashar, para wali khawas, ya, di kalangan manusia, para wali-wali tertentu, para wali-wali yang berderajat tinggi di kalangan manusia, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 10 orang yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang mendapatkan kabar gembira pasti masuk ke dalam surga, yang berjumlah 10 itu yang disebutkan di dalam satu majelis. Kemudian yang keempat adalah awamul malaikah, malaikat yang bukan pimpinan, ya, malaikat-malaikat yang bukan pemuka. Kemudian yang kelima adalah awamu auliya'il bashar, para wali yang tidak khawas, ya, para wali pada umumnya, para wali yang tidak khawas, begitu para ulama menyebutnya, di kalangan manusia. Nah, menurut sebagian pendapat, awamu auliya'il bashar, para wali yang tidak khawas di kalangan manusia itu lebih utama, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan awamul malaikah. Jadi saya tadi mungkin kelewatan menyebutkan nomor 4, ya. Kita ulang. Makhluk yang paling mulia adalah para nabi, kemudian yang kedua adalah para pemuka dan pimpinan malaikat, kemudian yang ketiga adalah khawasu auliya'il bashar, para wali khawas di kalangan manusia, kemudian yang keempat adalah awamul malaikah, malaikat-malaikat yang bukan pimpinan, yang kelima adalah awamu auliya'il bashar, ya, para wali yang tidak khawas di kalangan manusia, para wali pada umumnya. Menurut pendapat yang lain, awammu auliya'il bashar, ya, para wali yang tidak khawas di kalangan manusia itu lebih utama, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan awamul malaikati, para malaikat pada umumnya yang bukan pimpinan para malaikat. Nah, para pemirsa yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Orang kafir tidak memiliki keutamaan sama sekali menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Apabila mereka berpaling dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Kemudian bait nazam yang ke-14. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfadh li khamsina bihukmin wajibi. Wal mustahilu, dan sifat mustahil, diddu kulli wajibi, adalah kebalikan dari setiap sifat wajib. Fahfadh li khamsina bihukmin wajibi, maka jagalah atau hafalkanlah li khamsina, 50 sifat, bihukmin wajibi, dengan hukum wajib. Nah, ini perlu kita tegaskan di sini bahwa menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat-sifat wajib bagi Rasul, sifat-sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Allah, sifat jaiz bagi Rasul, bagi Nabi, itu semuanya adalah hukumnya fardu kifayah. Menghafal lafadznya, ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, dan seterusnya. Kemudian fatanah, tabligh, ya, sidq, amanah, yang merupakan sifat-sifat wajib bagi para nabi, bagi para rasul. Menghafal lafadznya itu menurut para muhaqqiqun di antara para ulama, hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah dihafal oleh sebagian umat Islam, maka sebagian umat Islam yang lain gugur kewajiban bagi mereka untuk menghafal lafadz dari sifat-sifat tersebut. Nah, yang fardu ain yang diwajibkan atas setiap orang yang sudah balik dan berakal terkait dengan hal ini adalah apa? Mengetahui dan meyakini. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau misalkan kita tidak hafal, bagaimana kita mengetahui? Ya, bisa saja kita mendengarkan penjelasan, kemudian kita paham, kita tahu, kemudian kita yakini. Kita mendengarkan penjelasan dari seorang guru yang terpercaya terkait dengan sifat-sifat ini, kemudian kita tahu hal itu karena kita sudah belajar, kemudian kita memahami makna-maknanya, lalu kita meyakini makna-makna yang ada di dalam sifat-sifat itu, makna-makna yang terkandung di dalam sifat-sifat itu. Kalau itu sudah kita lakukan, maka gugur kewajiban kita terkait dengan masalah ini. Adapun menghafal wujud, qidam, dan seterusnya, menghafal lafadznya, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Oleh karena itu, salah seorang pensyarah kitab Aqidatul Awam itu mengartikan fahfadh di sini itu bukan hafalkanlah, tetapi yang dimaksud, kata beliau, adalah kata salah seorang pensyarah kitab Aqidatul Awam, fahfadh hadhil khamsina minal aqaid ay sunha, jagalah, ya, jagalah pada dirimu. Artinya apa? La tahid anha ba'da an araftaha wa'taqadta ma'aniyaha. Ya, jangan engkau tinggalkan sifat-sifat 50 ini. Yang dimaksud sifat 50 nanti akan kita terangkan. Jangan engkau tinggalkan sifat-sifat 50 ini setelah engkau mengetahuinya dan meyakininya. Wal amru bima'rifatiha bihukmin wajibi fi syar'illah. Dan perintah untuk mengetahui sifat-sifat yang berjumlah 50 ini itu bihukmin wajibin fi syar'illah, dengan hukum wajib pada syariat Allah, ma'lumin minal adillatil qat'iyah, yang diketahui dengan dalil-dalil yang pasti, dalil-dalil yang qat'i. Jadi fahfadh di dalam bait nazam ini, ya, menurut para ahli tahqiq adalah jagalah pada dirimu, jangan tinggalkan 50 sifat ini dari dirimu, ya, yakinilah, ketahuilah, yakinilah, dan jangan sampai engkau tinggalkan, artinya jangan sampai engkau tidak meyakini 50 sifat ini setelah engkau mempelajarinya, mengetahuinya, dan meyakini makna-makna yang terkandung di dalamnya. Pengarang kitab ini mengatakan wal mustahilu biddu kulli wajibi, ya, dan sifat-sifat mustahil itu kebalikan dari sifat wajib, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dan kita kaji pada beberapa pertemuan yang lalu. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20,
Berarti sifat mustahil bagi Allah juga jumlahnya 20. Kemudian kita juga telah menjelaskan bahwa sifat jaiz bagi Allah itu ada 1. Lalu sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat yang pasti dimiliki pada Nabi ya. Sifat wajib bagi Nabi artinya sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh para Nabi, itu jumlahnya ada 4 ya. Secara umum ada 4, tetapi masing-masing dari 4 ini memiliki far'iyat ya, memiliki cabang-cabang penjelasan yang banyak. Kalau kita uraikan satu persatu maka akan menyita banyak sekali pertemuan. Tetapi kita sudah mencoba untuk menyeimbangkan keterangan, tidak terlalu detail tetapi juga tidak terlalu singkat ya. Kalau terlalu detail nanti nggak khatam-khatam. Kalau terlalu singkat ya mungkin sudah pernah kitab ini kita kaji di berbagai pondok pesantren, di berbagai majelis ta'lim. Oleh karena itu, keterangan yang saya sampaikan terkait dengan kajian kitab Aqidatul Awam ini tidak secara detail sehingga memakan waktu ya berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga tidak khatam-khatam, tetapi juga tidak terlalu singkat ya, sehingga kitab ini kemudian hanya beberapa pertemuan saja kita bisa menyelesaikannya. Tidak, tetapi tengah-tengah ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu ringkas, tidak terlalu pendek. Kemudian sifat jaiz bagi Nabi ya, sifat mustahil bagi para Nabi jumlahnya juga ada 4. Kemudian sifat jaiz bagi para Nabi jumlahnya 1 ya. Oleh karena itu ini semuanya kalau kita jumlahkan 20 ditambah 20 sama dengan 40, ditambah 1 sifat jaiz bagi Allah 41. Kemudian sifat wajib bagi para nabi ada 4 ya, 41 ditambah 4 45. Kemudian sifat mustahil bagi para nabi ada berapa? Ada 4 juga. Berarti 45 ditambah 4 49. Kemudian sifat jaiz bagi para nabi ada 1, tetapi 1 ini secara umum saja, dan 1 ini memiliki far'iyat ya, memiliki cabang penjelasan yang banyak seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, 50 sifat ini disebut para ulama dengan istilah aqaid khamsin ya. Keyakinan 50. Keyakinan 50. Aqaid 50 kata orang Jawa, kata para kiai di Jawa aqaid 50 ya. Aqaid khamsin. Keyakinan 50. Ini wajib kita pelajari, wajib kita yakini, wajib kita ketahui. Adapun menghafal lafaz-lafaznya ya, adapun menghafal lafaz-lafaznya maka ini hukumnya tidak fardu ain tetapi hukumnya adalah fardu kifayah. Karena kalau dihukumi fardu ain maka ini sangat memberatkan bagi orang-orang tua. Orang-orang tua yang sudah berumur 60 tahun ya, ketika masa muda mereka tidak pernah belajar, kemudian baru belajar di usia 60 tahun. Kalau hal ini diwajibkan secara fardu ain bagi mereka, maka ini sangat memberatkan bagi orang-orang tua yang sudah di atas 50, di atas 60 tahun, di atas 70 tahun. Nah, sifat wajib bagi Allah sebagaimana yang sudah kita sampaikan, yang pertama adalah wujud. Kebalikan dari sifat wujud adalah sifat adam ya, sifat adam. Wujud kebalikannya adalah adam. Kemudian yang berikutnya adalah qidam. Kebalikannya adalah huduts. Ya, lalu sifat baqa, wujud qidam baqa. Kebalikan dari baqa adalah fana, rusak. Baqa artinya kekal. Kemudian yang keempat adalah mukhalafatuhu lil hawadits. Sifat wajibnya adalah mukhalafatuhu lil hawadits. Sedangkan sifat mustahilnya adalah mumatsalatuhu lil hawadits. Sifat wajibnya adalah berbeda dengan seluruh makhluk, sedangkan sifat mustahilnya adalah sama dengan makhluk. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan kepada yang lain, sedangkan sifat mustahilnya adalah ihtiyajuhu li ghairihi, membutuhkan kepada yang lain. Yang keenam adalah wahdaniyah. Sifat wajibnya adalah wahdaniyah, Maha Esa, sedangkan sifat mustahilnya adalah ta'addud, berbilang ya, lebih dari satu. Kemudian yang ketujuh adalah sifat qudrah. Sifat wajibnya adalah sifat qudrah, sedangkan sifat mustahilnya adalah al-ajiz, lemah. Yang kedelapan, sifat wajibnya adalah al-qudrah, sedangkan sifat mustahil bagi Allah
Kebalikan dari sifat al-qudrah adalah al-karahah, tidak berkehendak, terpaksa di dalam melakukan sesuatu. Yang kesembilan adalah al-ilm. Ya. Kebalikan dari al-ilm adalah al-jahl, bodoh. Yang ke-10 adalah al-hayah, maha hidup. Kebalikan dari hidup adalah al-maut, ya, mati. Yang ke-11 adalah as-sama', maha mendengar. Kebalikannya adalah as-somam, tuli. Yang ke-12 adalah al-basar, maha melihat. Kebalikannya adalah al-ama, buta, tidak bisa melihat. Yang ke-13 adalah al-kalam, memiliki sifat berkalam, memiliki sifat berfirman, ya, tapi firmannya bukan berupa suara, bahasa dan huruf. Lawan kata dari al-kalam adalah al-bukm, ya, al-bukmu, bisu, tidak bisa berbicara. Dan begitu seterusnya sampai 7 sifat yang berikutnya, ya. Tujuh sifat ma'nawiyah yang intinya sama dengan sifat-sifat ma'ani. Mohon maaf ini agak masih batuk. Kemudian sifat mustahil bagi para nabi, ya, di mana para nabi itu mustahil bersifat dengan sifat-sifat tersebut adalah kebalikan dari sifat-sifat wajib, di mana sifat-sifat wajib ini adalah sifat-sifat yang pasti ada pada diri para nabi. Sudah kita jelaskan masing-masing. Yang pertama, sifat wajibnya adalah al-fatanah, cerdas. Ini sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Sudah kita jelaskan, sudah kita berikan contoh-contohnya. Lawan kata atau kebalikan dari sifat al-fatanah yang merupakan sifat mustahil bagi para nabi adalah al-jahlu wal-ghabawatu wal-baladatu, ya, sifat bodoh. Yang kedua adalah as-sidqu, sifat wajibnya adalah as-sidqu, jujur. Kemudian kebalikannya adalah al-kadhibu, ya, atau ya al-kadhib saja. Bisa dibaca dengan redaksi yang lain, tetapi yang biasa saya terima dari guru-guru saya dibaca al-kadhib atau al-kidhib, ya. Al-kadhib yang merupakan sifat mustahil bagi para nabi, yaitu berbohong. Kemudian yang ketiga adalah at-tabligh, ya, sifat wajibnya adalah at-tabligh, menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya masing-masing. Lawan kata dari at-tabligh adalah al-kitman, menyembunyikan wahyu dan tidak menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah kepada umatnya. Dan yang keempat adalah sifat wajibnya al-amanah, sedangkan kebalikannya adalah al-khiyanah. Ya, berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada manusia, ya, melakukan dosa misalkan, ini semuanya mustahil bagi para nabi. Kemudian sifat jaiz bagi Allah tadi ada satu, yaitu melakukan atau meninggalkan hal-hal yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Kemudian ditambah lagi satu sifat jaiz bagi para nabi. Untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf masih agak pilek, agak batuk, jadi tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan istiqomah kepada kita sehingga kita bisa terus melakukan kajian-kajian. Saat ini adalah kajian kitab Aqidatul Awam, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dan bisa kita khatamkan sampai selesai. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.